Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembelajaran hari ini bagaimana kabar kalian semua? Saya harap dalam keadaan baik dan sehat ya. Alhamdulillah kalau kabar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Untuk yang selanjutnya saya akan mengabsensi kehadiran kalian semua. Alhamdulillah kalian semua dapat menghadiri pembelajaran pada hari ini. Oh ya, saya mengingat suatu hadis yakni tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Baik, langsung saja saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilma sa'alallahu bihi thoriqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Sahih Muslim nomor 2699. Maksud dari hadis tersebut mengajarkan kita bahwa meskipun kita belajar dalam keadaan daring dalam jaringan atau online, namun tidak menutup kemungkinan bagi kita semua untuk belajar. Karena pada hakikatnya belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik, langsung saja pada materi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Mengenai materi masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yakni menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Namun di sini hanya melanjutkan pembahasan dari IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang terdapat dalam materi menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Baik, langsung saja. Mungkin saya akan sedikit mengulas mengenai materi pada pertemuan minggu kemarin. Saya di sini ingin menanyakan apakah masih ada yang sudah bisa menghafal atau masih adakah yang tetap hafal mengenai surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-119. Alhamdulillah kelihatannya masih banyak yang menghafal ya, dan sangat antusias sekali dalam pembelajaran hari ini. Baik, langsung saja mungkin bisa dibacakan oleh Tony. Alhamdulillah bacaan Tony masih tepat dan benar, dan masih hafal juga. Baik, langsung saja pada materi pembelajaran hari ini, yakni menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. KD atau kompetensi dasar poin 3.6, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. IPK, indikator pencapaian kompetensi. Poin 3.6.4, menganalisis keutamaan perilaku jujur dengan benar. Poin 3.6.5, mengidentifikasi potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan dengan percaya diri. Poin 3.6.6, mengidentifikasi cara melatih perilaku jujur dengan percaya diri. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menganalisis keutamaan perilaku jujur dengan benar. Untuk yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan dengan percaya diri. Untuk yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi cara melatih perilaku jujur dengan percaya diri. Baik, langsung saja kita membahas lebih rinci mengenai pembelajaran pada hari ini di slide berikut ini. Baik, untuk materi yang pertama, keutamaan perilaku jujur. Perilaku jujur merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lainnya yang menjadi dasar segala perilaku. Baik, dari kalian, apakah ada yang bisa menyebutkan keutamaan perilaku jujur? Itu apa saja?
Alhamdulillah, kelihatannya pada pembelajaran hari ini sangat antusias sekali, sama seperti dalam pembelajaran kita sebelumnya. Baik, saya persilakan Afton untuk menyebutkan keutamaan perilaku jujur itu apa saja. Baik, jadi benar apa yang dikatakan oleh Afton, bahwasanya keutamaan perilaku jujur itu ada 3. Untuk yang pertama, kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Untuk yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Untuk yang ketiga, jujur merupakan penyempurnaan iman seorang muslim. Baik, untuk yang pertama, kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Iman berarti membenarkan dengan hati dan mengikrarkannya dengan lisan, lalu mengamalkannya dengan perbuatan, yakni dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang dimiliki seorang muslim memiliki tingkatan yang tidak sama. Dalam artian, memiliki kadar tingkatan iman yang berbeda-beda. Dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki seorang muslim. Karena kejujuran merupakan sifat orang-orang yang meyakini rukun iman dan rukun Islam. Dan orang yang memiliki keyakinan tersebut cenderung untuk menaati segala perintah dan menjauhi larangan. Contoh menjalankan perintah itu seperti apa? Ya, seperti kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang dimana sudah menjadi suatu kebutuhan bagi diri kita sendiri. Terlebih, contoh lainnya, yakni kita selalu menerapkan atau mengimplementasikan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, lalu berbakti kepada kedua orang tua, dan masih banyak lainnya. Mengenai menjauhi apa yang dilarang, contohnya itu seperti kita tidak boleh berbohong dalam keseharian. Terlebih kita mengucapkan dusta, sumpah palsu, dan alasan-alasan buruk lainnya. Bagaimana kita menjauhi larangan? Itu yang pertama, yakni kita harus selalu berdoa dan selalu bersyukur. Untuk yang kedua, rajin beribadah dan memperbanyak amal ibadah dan membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, kita harus menjauhi larangan Allah yang mengakibatkan dosa. Yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. Riwayat Bukhari. Artinya, dari Abdullah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengiring ke neraka, dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa kejujuran akan mengantarkan pelakunya atau kita pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita ke dalam surga. Setiap muslim pasti menginginkan masuk surga karena kejujuran akan mengantarkan ke dalam surga. Yang ketiga, jujur merupakan penyempurnaan iman seorang muslim. Ketika seseorang mengikrarkan diri, menjadikan Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat,
berarti dia telah membenarkan ajaran Islam dan pertanda pula bahwa dia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Maksud dari menaati perintah itu yang bagaimana? Yakni kita selalu menjalankan apa yang diperintah. Contohnya itu bagaimana? Yakni kewajiban kita dalam beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Misalnya, sebenarnya seorang muslim telah dilatih agar bersikap jujur dalam sholat subuh contohnya. Seorang muslim selalu mengerjakannya sebanyak 2 rakaat karena syariat memerintahkan demikian, sehingga apapun kondisinya, seperti di tempat yang sepi, dia akan tetap mengerjakan 2 rakaat. Demikian pula dalam menjalankan ibadah puasa, tidak ada seorang pun yang tahu apakah seseorang puasa atau tidak, karena yang mengetahui segalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ibadah haji, apakah seseorang melanggar ketentuan ketika berihram, hanya diri sendiri yang tahu. Semuanya mengajarkan kejujuran, karena seorang muslim yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat semua perbuatan hambanya. Seorang muslim ketika menerapkan perilaku jujur tersebut hendaknya disertai dengan komponen ikhlas, karena bila seorang yang jujur tapi tidak ikhlas, perbuatannya tidak termasuk kategori atau bisa dikatakan kategori ria. Oleh karena itu, perilaku jujur dapat mengantarkan seseorang untuk memiliki iman yang sempurna. Baik, untuk materi yang kedua, potret perilaku tidak jujur. Perilaku tidak jujur yang merupakan fenomena negatif banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditampakkan oleh sebagian orang yang lemah imannya, di mana perbuatan curang telah menjadi kebiasaan dan dianggap bukan perbuatan dosa, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hampir dalam semua bentuk interaksi yang dilakukan oleh mereka yang tidak berperilaku jujur, selalu saja dibumbui dengan kecurangan, kebohongan, dan pengkhianatan. Seluruh manusia tidak ada yang senang diperlakukan tidak jujur, dan semua sepakat bahwa perilaku jujur merupakan perbuatan baik dan terpuji. Serta perilaku tidak jujur merupakan perbuatan buruk dan tidak terpuji. Baik, dari kalian semua, apakah ada yang bisa menyebutkan potret perbuatan tidak jujur dalam kehidupan? Itu apa saja? Baik, Alvin, saya persilakan untuk menyebutkan potret atau perbuatan tidak jujur dalam kehidupan. Baik, jadi benar apa yang dikatakan oleh Alvin. Potret dari perbuatan tidak jujur dalam kehidupan itu ada 4. Untuk yang pertama, memanipulasi data. Yang kedua, berbuat curang. Yang ketiga, sumpah palsu. Yang keempat, menyebar berita bohong. Untuk yang pertama, manipulasi data. Dalam memanipulasi data, apa sih manipulasi data itu? Manipulasi adalah suatu objek keorisinilan sebuah data yang telah dimanipulasi atau diambil secara tidak legal, yang berarti bisa disebut ilegal, karena tanpa menyantumkan sumber atau nama dari penulis atau pembuat data tersebut. Contohnya bagaimana? Semisal ketika kita ingin mengambil materi dari jurnal atau e-book, biasanya kita selalu menyantumkan nama penulis atau pengarang dari jurnal atau buku tersebut. Bukannya kita mengambil materi dari jurnal atau buku tersebut, tapi kita tidak menyantumkan nama penulis. Dari hal tersebut telah nampak bahwasanya itulah manipulasi data. Untuk yang kedua, berbuat curang. Contohnya itu bagaimana? Semisal dalam ulangan UTS, ulangan tengah semester, atau UAS, ulangan akhir semester, biasanya terdapat banyak siswa-siswi dalam ulangan tersebut menerapkan perilaku tidak jujur.
dan hanya sedikit yang melakukan perilaku jujur. Semisal dalam ulangan mencontek. Hal tersebut bahwasanya telah diketahui bahwasanya tidak terpuji, namun masih tetap dilakukan. Untuk yang ketiga, sumpah palsu. Contohnya ini yang bagaimana? Semisal ketika ada seorang anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Lalu yang jadi sedang mencari salah satu temannya. Lalu ada dari temannya yang lain bilang bahwasanya teman si A ini masih sedang bersembunyi. Padahal ketika temannya jadi dan menjaga petak umpet itu sendiri, teman si A ini telah pulang ke rumah. Bahwasanya dia tidak bersembunyi baik di halaman ataupun di hutan, melainkan dia pulang ke rumah. Sedangkan temannya telah bilang bahwasanya sumpah, katanya temannya masih bersembunyi di dalam hutan. Nah, dari hal tersebut kan telah menerapkan bahwasanya sikap tidak terpuji atau bisa disebut tercela. Untuk yang keempat, menyebar berita bohong. Dalam menyebar berita bohong, sekarang ini marak sekali karena tidak diketahui terlebih dahulu keakuratan data atau berita tersebut bagaimana, sehingga orang akan mengambil berita tersebut mentah-mentah tanpa disaring terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika kita melihat sebuah berita, alangkah baiknya kita saring dulu mengenai berita tersebut, bahwasan keakuratan datanya itu bagaimana, agar kita dapat mengetahui berita itu telah real atau asli atau direkayasa, yakni adanya berita hoax atau bohong. Baik, untuk materi yang ketiga, yakni cara melatih perilaku jujur. Pada dasarnya, perilaku jujur bukan hal yang mudah untuk direalisasikan dalam kehidupan, tetapi walaupun sulit, dengan kiat-kiat tertentu, hal tersebut dapat terwujud. Adapun cara untuk melatih agar memiliki perilaku jujur. Apakah dari kalian semua ada yang bisa menyebutkan cara melatih jujur itu apa saja? Baik, Faisal, saya persilakan untuk menyebutkan cara untuk melatih jujur atau perilaku jujur. Baik, jadi benar apa yang dikatakan oleh Faisal, bahwasanya cara untuk melatih dalam berperilaku jujur itu ada 6. Untuk yang pertama, tanamkan niat yang kuat. Yang kedua, tekad yang kokoh. 3, memiliki keyakinan yang kuat. 4, melakukan latihan secara terus-menerus. Yang kelima, memilih dalam berteman dan bersahabat. Yang keenam, biasakan perilaku jujur dalam kehidupan. Baik, maksud dari cara untuk melatih agar kita berperilaku jujur dari apa yang telah saya sebutkan tadi itu bagaimana? Jadi gini, ketika kita telah mempunyai atau memiliki prinsip dalam kehidupan, bahwasanya kita juga sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi terkadang kita masih melakukan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang haram. Padahal sudah jelas perbuatan baik mendapatkan pahala dan perbuatan buruk mendapatkan dosa. Semisal kita dalam ruang lingkup keseharian, teman kita bervariasi ya. Ada yang agamis, ada yang umum, ada yang bisa dikatakan tidak benar. Nah, dari hal tersebut itu sudah dapat direalisasikan dalam kehidupan. Semisal kita bergaul dengan teman yang tidak benar. Tidak benar yang bagaimana? Teman tersebut suka bermain game online, yang dimana game online tersebut game judi. Nah, pada dasarnya kita yang memiliki prinsip yang kuat dalam kehidupan, bahwasanya kita tidak boleh melakukan hal negatif, hal yang dilarang atau yang haram. Kita sudah mengetahui hal tersebut. Namun ketika kita bergaul dengan teman kita yang bisa dikatakan salah jalur, kita
pertama melihat teman kita bermain judi di game online tersebut menang. Lalu kita merasa ada dorongan bahwasanya ingin melakukan. Dan di satu sisi teman kita mengajak kita untuk bermain game judi tersebut, padahal sudah kita ketahui bahwasanya game tersebut itu sudah dilarang. Lalu kita dengan bodohnya itu mau bermain game judi tersebut, dan pada awalnya kita juga menang gitu loh. Nah, dari hal tersebut kan telah nampak bahwasanya yang awalnya memiliki prinsip yang kuat telah hancur karena adanya kelalaian dalam diri kita sendiri, sehingga kita terjerat dalam hal-hal yang buruk atau yang tidak baik. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita dalam memilih, dalam berteman dan bersahabat. Kita harus bisa memilah dengan benar, meskipun pada dasarnya kita dalam berteman atau bersahabat, kita tidak memilih, itu tidak masalah selagi kita dapat mengambil hal yang positif dan kita dapat membuang atau memilah hal yang negatif. Karena pada dasarnya hal yang positif dapat kita ambil, yang negatif dapat kita buang. Serta untuk yang terakhir, biasakan berperilaku jujur dalam kehidupan, meskipun kita dalam membiasakan itu dari hal yang terkecil, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya untuk ke depan kita akan selalu dapat membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan. Oleh karena itu kita harus beristiqomah dalam berperilaku jujur. Baik, dari penjelasan saya tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan chat di kolom diskusi di bawah ini yang telah saya sediakan. Insya Allah akan saya jawab semua pertanyaan dari kalian. Untuk kesimpulan dalam pembelajaran hari ini terdapat beberapa poin penting. Untuk yang pertama, poin A, keutamaan perilaku jujur. Yakni yang pertama, kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Untuk yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Yang ketiga, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Untuk poin B, potret perilaku tidak jujur. Yang pertama, manipulasi data. Yang kedua, berbuat curang. Yang ketiga, sumpah palsu. Yang keempat, menyebar berita bohong. Untuk poin yang C, cara melatih perilaku jujur, itu ada 6. Yang pertama, tanamkan niat yang kuat. Kedua, tekad yang kokoh. 3, memiliki keyakinan yang kuat. 4, melakukan latihan secara terus-menerus. 5, memilih dalam berteman dan bersahabat. 6, biasakan perilaku jujur dalam kehidupan. Dan untuk tugasnya di sini bisa dibilang sederhana, yakni hanya meresum pertemuan pada hari ini. Untuk materi di pertemuan selanjutnya menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Namun adanya pengembangan dari KD dan IPK. Untuk KD atau kompetensi dasar, poin 3.6, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Poin 4.6 menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi, poin 3.6.7 mengidentifikasi hikmah perilaku jujur dengan percaya diri. Poin 3.6.8 menganalisis cara membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Poin 4.6.1 mempresentasikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dalam keimanan. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca bacaan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.